Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat baik. Tuhan, pagi hari ini sungguh kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Dari pribadi, setiap pribadi Tuhan. Karena kami tahu tidak ada satu orang pribadi yang ada di tempat ini kebetulan ada di tempat ini Tuhan. Tetapi semua yang hadir Tuhan di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Tuhan sudah merencana sesuatu jauh daripada apa yang telah kami lihat pada hari ini Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami datang ingin menghadap Engkau Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Segala pujian syukur yang telah kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Itulah korban yang hidup daripada hati kami Tuhan. Yang kami persembahkan atas mezbah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami percaya yakin bahwa itu berbau harum dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau terus bekerja. Dan terus melakukan rencana kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam gereja ini Tuhan. Engkau terus melakukan apa yang telah dimulaikan oleh Tuhan di tempat ini. Sampai hari ini. Tuhan terus menyediakan perkara baru. Perkara yang indah. Walau berbagai masalah keadaan yang kami hadapi sebagai manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini sebentar kami akan merenungkan firman. Sebentar kami akan mendengar Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Ini kami membuka hati kami Tuhan. Biar telinga kami, rohani kami mendengar. Mata rohani kami melihat kebenaran-Mu yang sesungguhnya Tuhan. Dan itu Tuhan, sembunyikanlah hamba belakang salib-Mu Tuhan. Karena kami hanya manusia biasa. Tetapi kami percaya dengan panggilan-Mu Tuhan. Kami percaya dengan apa yang telah Tuhan sediakan buat kami. Dengan itu Tuhan, sertai kami dari awal pertengahan sampai selesai. Begitu juga ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang ada di tempat ini. Kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Segala pergumulan masalah-masalah yang kami sukar selesai dalam hidup ini. Hari ini kami sudah menerima jalan penyelesaian daripada Tuhan. Itulah iman kami Tuhan. Itulah harapan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus, semua orang percaya katakan amin. Tes mic. Salam. Apa kabar? Baik, haleluya. Ada satu istilah orang dulu-dulu tuh. Apa kabar bersama Yesus? Dahsyat, luar biasa. Yes, amin. Kenapa kita tidak mengakui bahwa bersama Yesus tidak kuat ataupun luar biasa, amin. Tetapi yang saya rasa hari ini, saya ada, kita ada, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Yesus ada bersama kita, amin. Terima kasih atas kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang sekasihi nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu pastor menghubungi saya untuk terlibat ataupun mengambil bagian dalam menyampaikan firman Tuhan untuk ulang tahun gereja kita yang ke-34 ini. Saya kata berdoa dulu, kata saya dengan pastor. Karena pikiran manusia saya berkata, kenapa pastor tidak cari orang yang lainlah, kita manusia ini kan, ada orang yang lebih tinggi daripada saya ini. Karena saya ini rendah saja kata saya. Ada orang yang lebih tinggi, lebih besar kata saya.
Kenapa pastor pilih saya? Tetapi hari ini baru saya tahu, melalui tema inilah saya belajar. Sebagai orang percaya kita tidak selalu, kita jangan lupa. Oh, ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya rasa tidak saya berdiri dapat menyampaikan firman Tuhan seperti pada pagi hari ini. Mungkin ini kedua kali saya berkhotbah di Bethel sudah. Masih kita ingatkan tahun 2022 kah sebelum COVID itu hari. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan waktu pranatal Bethel. Masih di panggung wayang kita masa itu kan. Tetapi puji Tuhan, karena kesempatan ini sekali lagi saya boleh menyampaikan firman Tuhan karena diberi kesempatan Tuhan. Selalunya kesempatan yang diberi Tuhan itu kepada kita itu harus kita hargai dalam hidup kita. Dengan demikian pada pagi hari ini itulah saya mulai belajar tentang diri saya sebagai seorang hamba Tuhan. Siapalah saya ini kata saya, tetapi Tuhan berkata, kamu adalah milikku, kepunyaanku, kata Tuhan. Amin. Kalau kita milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, bagaimana cara Tuhan sekalipun mau pakai kita, kita harus ikut apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Bukan karena kita, bukan karena saya hebat, bukan karena saya tidak hebat, bukan karena saya orang yang terkenal dan tidak terkenal, tetapi kata Tuhan, saya yang mau pakai kamu, kata dia. Dengan demikian, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya tema firman Tuhan ini, yang diberi, yang sudah dipercayakan kepada kita, yaitu merayakan kebaikan Tuhan. Merayakan kebaikan Tuhan. Oke. Merayakan kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rasa tidak kebetulan juga kita memberi tema ini. Kenapa? Kalau kita lihat daripada tema ini, ada perkara yang sangat penting yang perlu kita lihat pada pagi hari ini. Dengan itu, mari kita tanpa membuang waktu, kita membaca firman Tuhan ini dulu. Di dalam Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Kalau kita dapat firman Tuhan ini, katakan amin. Karena kita harus membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Karena sempena ulang tahun gereja kita yang ke-34. Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita semua. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4 kita baca bersama-sama dengan suara kita. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam bagian ini saya selalu katakan, kalau perkataan itu diulang-ulang, berarti ada tujuan Tuhan di sana. Apa ya perkataan yang diulang-ulang di sana? Yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Berarti kalau perkara itu diulang-ulang, bermaksud banyak yang sudah mulai lupa hal itu. Betul kan? Banyak sudah lupa. Itulah sebabnya setiap pesanan yang disampaikan kepada orang harus disampaikan berulang-ulang supaya dia mengerti, supaya dia tahu maksud apa yang dipesankan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas. Dia diulang-ulang 4 kali lagi, bukan 3 kali, 4 kali lagi. Dan kalau kita baca seterusnya di ayat akhir daripada pasal 18-nya dikatakan lagi bahwasanya untuk selama-lamanya. Dengan demikian, sebagai seorang percaya pada Tuhan, kita harus perhatikan hal yang diulang-ulang kepada kita. Kenapa?
sebagai seorang percaya pada Tuhan, kalau Tuhan ingin menyatakan perkara yang diulang-ulang itu, berarti kita harus berpegang kepada apa yang setelah Tuhan katakan kepada kita. Jadi kita lihat pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita lihat apa maknanya merayakan. Dalam kamus Dewan Bahasa saya melihat, yaitu memuliakan. Merayakan itu adalah memuliakan. Bermaksud memperingati, meramaikan hari besar. Memuliakan hari besar yaitu hari peringatan, peristiwa penting dan lain-lain. Itu arti merayakan. Bermaksud kita merayakan, memuliakan kebaikan Tuhan. Sedangkan kebaikan bermaksud perbuatan baik, sifat baik dan faedah. Bermaksud apa yang kita lihat daripada tema ini, merayakan apa yang perbuatan baik Tuhan, memuliakan apa yang ada di dalam sifat baiknya Tuhan, yang lebih lagi memuliakan faedah-faedah yang telah Tuhan beri kepada kita. Amin. Banyak faedah, tidak dapat kita list-list itu. Kalau kita list-list itu, tidak dapat kita bayar dia dengan apa yang ada pada kita. Tetapi semuanya sudah diberi Tuhan percuma kepada kita. Amin. Itulah sebabnya pada pagi hari ini juga kita melihat betapa pentingnya kita melihat tema yang kita pilih pada tahun ini, sempena ulang tahun kita yang ke-34 ini, merayakan kebaikan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini kita lihat beberapa objektif yang perlu kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama, di dalam firman Tuhan ini kita mau supaya orang percaya dengan penuh kesadaran bahwa semua perkara yang terjadi dan akan terjadi itu adalah karena kasih setia Tuhan. Itu pesanan Tuhan tadi. Baik waktu kita miskin, kaya, apapun keadaan kita, itu oleh karena kasih setia Tuhan. Mengapa saya kata demikian? Karena apa yang kita ada hari ini bukan dinilai daripada apa yang kita ada, tetapi kesetiaan Tuhan itu tetap bersama kita. Itulah yang pertama. Yang kedua, daripada firman Tuhan ini nanti kita semakin mengerti apakah perkara yang lebih penting, yang lebih utama dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan berulang-ulang bagi tahu hal itu tadi. Perkara yang penting tadi mulai menjadi tidak penting sudah. Perkara yang utama dalam kehidupan orang percaya itu mulai tidak diutamakan. Dan akhirnya Tuhan berpesanan, bahwasanya anakku kasih setia Tuhan. Bahwasanya anakku kasih setia Tuhan. Bahwasanya anakku kasih setia Tuhan. Karena sudah mulai lupa apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan ini kita percaya. Kita akan lebih yakin, lebih mengerti lagi apa yang lebih utama, yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, banyak objektif sebenarnya, ada 3 saya bawa pada hari ini. Supaya gereja Tuhan tetap berdiri teguh. Amin. Supaya gereja Tuhan tetap berdiri teguh di atas dasar iman yang benar dan kuat, untuk menghancurkan segala tipu daya iblis yang membawa maut dan melawan setiap arus kegelapan dunia yang membinasakan. Gereja Tuhan, di dalam kita merayakan kebaikan Tuhan ini sebenarnya, kita itu sebuah gereja yang berdiri teguh. Arus dunia itu sudah sangat deras. Tetapi kita harus melawan arus itu, melangkah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau kita hanyut oleh arus dunia itu pasti membinasakan kita. Begitu juga tipu daya iblis. Banyak perkara yang iblis sudah bawa untuk menghancurkan gerejanya. Dia tidak membawa hal-hal yang mudah kita pahami. Apa itu? Hal-hal yang yang seperti menyakitkan kita. Dia tidak datang, saya selalu katakan, kalaulah iblis itu datang, ada tanduk dia di sana, merah di dalam gigi dia, dan berdarah sejak badan dia. Satu orang pun tidak mau bertemu dengan iblis, betul kan? Tetapi iblis itu sangat bijak. Dia dengan tipu muslihat dia. Kalau dia seorang wanita, mungkin dia pakai solek yang paling mahal. Dia memperhiasi badannya dengan sangat cantik. Itulah sebabnya saya katakan pekerjaan iblis itu sangat luar biasa. Sehingga orang sangat mencintai iblis.
mencintai setan, mencintai kegelapan daripada mencintai Tuhan. Itulah sebabnya gereja Tuhan itu perlu berdiri teguh di dalam iman dia. Di atas dasar yang benar dan kuat itu, kita dapat mengalah segala arus kegelapan dunia dan segala tipu muslihat iblis. Dengan demikian, firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita baca dalam bagian firman Tuhan ini, satu pesanan yang pertama dalam ayat yang kita baca yaitu bersyukurlah kepada Tuhan. Rupa-rupanya pesanan penting ini sudah mulai dilupakan. Bersyukurlah kepada Tuhan katanya. Di dalam itu Tuhan tidak pemazmur tidak berhenti di sana. Dia berkata, mungkin kita bertanya juga, mengapa perlu bersyukur? Tidak lain tidak bukan karenanya, sebab Ia baik. Siapa yang baik? Tuhan baik. Itulah sebabnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kenapa kita perlu bersyukur. Bahwasanya untuk kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Disinilah kita dapat melihat Tuhan betul-betul memperingati kita. Dari ayat ke ayat itu dia beri pesan, tidak ada satu perkataan pun ditinggalkan. Kalau dia kata bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa perlu bersyukur? Sebab Ia baik. Kenapa Dia baik? Kasih setianya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kita perlu lihat. Dalam firman Tuhan ini juga kita dapat lihat. Pesanan ini diberi khususnya kepada Israel. Siapa Israel? Umat pilihan Tuhan. Dan seterusnya kepada kaum Harun. Siapa Harun? Umat yang diangkat oleh Tuhan. Mereka ini diangkat oleh Tuhan untuk bekerja, melakukan pelayanan di rumah, di bait Allah. Itulah kaum Harun. Dan yang ketiga, kepada orang yang takut akan Tuhan. Siapa? Saya, kita semua orang yang takut akan Tuhan, yaitu umat milik kepunyaan Tuhan. Amin. Adakah kita merasa kita umat milik kepunyaan Tuhan? Waktu Tuhan memberi pesan ini kepada mereka ini, kenapa? Mereka ini orang yang penting. Memang adalah orang-orang yang sudah menjadi di dalam rencana kehendak Tuhan. Israel, umat pilihan Tuhan. Dari dulu mereka pilihan Tuhan. Dan Harun ini diangkat Tuhan secara khusus bekerja di bait Allah. Bukan sebarang-sebarang orang. Apalagi orang yang takut akan Tuhan. Ini bermakna kepada kita pada pagi hari ini. Kecenderungan kita sebagai manusia, satu hal yang selalu membuat kita tidak kuat dalam hidup kita, karena tidak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena tidak bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya waktu kita bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya kita harus mengatakan selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bermaksud kalau kita sudah mulai tidak bersyukur, kita sudah tidak mau menghargai apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita mulai tidak mengingat apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kadang-kadang sebagai manusia itulah sebabnya kita lebih cenderung tidak mau berterima kasih itu, karena kita selalu melihat keadaan. Kita selalu melihat apa yang kita peroleh hari ini. Sehingga kita katakan, oh tidak ada untung saya hari ini. Tidak ada masalah sejak saya hari ini. Sebenarnya kita sudah diajar oleh firman Tuhan. Apa itu diajar oleh Tuhan? Bersyukur di dalam segala keadaan. Baik waktu kamu miskin, kaya, bersyukur. Waktu kamu masih sakit, sehat, harus bersyukur, kata firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada satu perkara yang perlu kita lihat dalam hidup kita. Walaupun kita mungkin rugi kita hari ini. Ya mungkin rugi, banyak yang rugi lah. Karena hari Minggu ini kalau kita jual di tamu mungkin masih banyak orang datang beli kita punya barang. Tetapi Tuhan kata belum rugi lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena masih ada harapan. Amin. Masih ada harapan dan masih ada perkara baru yang lebih besar, yang lebih indah yang disediakan Tuhan bagi kita. Kenapa saya kata demikian? Kalau saya tidak untung hari ini, tetapi saya masih bernafaslah.
saya masih kuat, saya masih boleh makan, saya masih boleh bekerja. Berarti besok Tuhan menyediakan yang lebih baik daripada apa yang saya pikir hari ini. Amin. Kalau saya banyak rugi ini hari, berarti Tuhan mau kita lebih untung daripada apa yang kita pikirkan cara manusia kita. Pernah kita ingat itu? Itulah sebabnya kita hidup hari ini. Itulah sebabnya kita masih kuat. Tuhan masih menyediakan perkara yang lebih indah. Bukan yang seperti yang kamu pikir. Tidak seperti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dengan itu kata Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberi pesan kepada kita. Waktu Tuhan berkata kepada kita di dalam bahagian ini. Apa katanya? Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ingat itu, sekali lagi kita baca yang huruf yang sudah saya highlight itu. Katanya apa? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Pernah kita ingat itu dalam hidup kita. Saya juga belajar hal ini dalam hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tidak siapa-siapa sebenarnya. Waktu saya ingat Tuhan Yesus memberi pesan ini, berarti Tuhan menyediakan ada harapan baru untuk kamu anak, kata dia. Ada perkara baru, ada perkara yang lebih besar, yang lebih indah yang disediakan Tuhan bagi kita. Dengan demikian katanya, cukup sehari untuk kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi berbeza dengan kita manusia ini. Karena selalunya apa yang kita hadapi hari ini selalu kita bawa untuk besok. Rugi kita hari ini, tahu-tahu kita lebih suka bawa kerugian yang hari ini dibawa untuk besok juga. Masalah kita hari ini, kita tetap bawa masalah itu untuk hari besok. Bayangkan kita bawa dia untuk hari esok dan lusa, lepas itu seminggu-minggu kita bawa masalah kita itu tidak selesai-selesai. Siapa yang membuat kita bermasalah sepanjang minggu itu? Karena kita sendiri membawa masalah kita. Karena kita sendiri yang suka pikul beban kita itu tanpa melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus berkata kepada kita pada pagi hari ini. Anakku, katanya kepada kita, kesusahan sehari cukup untuk sehari, katanya. Berarti start jam 6 nanti lepas semua beban masalah kita. Keberhasilanmu pun, keuntunganmu hari ini pun lepaskan itu. Supaya besok hari akan ditambahkan kepadamu. Amin. Itulah sebabnya pada hari ini Bapak Ibu Saudara, begitu pentingnya sebagai orang percaya pada Tuhan. Lebih lagi kita sebagai orang yang menjadi umat kepunyaan milik Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Firman Tuhan inilah yang betul-betul mengajar saya, memberi kekuatan kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Pelayanan di BM Elim tahun ini satu cabaran bagi saya. Dalam 2 tahun yang saya sudah melayani di sana, perayaan sudah mulai bimbang sudah. Karena anggota gereja kita di sana 90% itu student lah, pelajar UiTM, Poli, dan satu lagi tempat kursus yang buka baru, Sintek nama dia. Tambah lagi pelajar. Tiap hari Minggu 60 orang memang kita angkutlah pergi gereja. Yang boleh datang saja tuh, yang boleh tulis nama. Ada juga yang mereka berkorban naik Maxim dan sebagainya. Jadi dalam 2 tahun yang sudah ini, dikan sudah mulai bimbang. Pastor kata mereka, kenapa setiap bulan perbelanjaan dalam gereja itu BMLM paling tidak 7.000 lah. Tengok keuangan kita ini bulan depan tiada sudah. Baru saya katakan, jangan kau buat gereja seperti supermarket Kim Hok, kata saya. Besok akan bankrupt, kata saya. Saya katakan, Tuhan yang mendiri gereja ini, berarti Tuhanlah yang berkuasa di dalam semuanya. Dengan demikian dalam 2 tahun ini, betul-betul Bapak Ibu Saudara, duit yang tahun lepas itu, yang jumlah dia begitu itu, tidak pernah kurang
berkurang, tidak juga dia bertambah. Seperti itu saja sampai hari ini. Tuhan tidak pernah membiar kalau gereja itu dibangunkan oleh Tuhan sesuai dengan janjinya, itu tidak akan pernah dihancurkan dengan apa-apapun keadaan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus merayakan kebaikan Tuhan itu dalam hidup. Begitu juga untuk gereja Tuhan pada pagi hari ini, sesuai dengan objektif kita, supaya kita dengan penuh kesadaran, apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi di dunia ini, yang pasti Tuhan tetap bersama kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kita semakin mengerti ada yang lebih utama. Bukan uang ringgit kita lihat Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah yang di dunia ini yang kita lihat. Saya selalu katakan, walaupun tsunami ataupun gempa bumi terjadi di Sibu ini, kalau Tuhan kata BM Bethel belum lagi kena gempa bumi itu, gereja ini tetap berdiri oleh karena kehendak Tuhan. Demikian juga kita tidak terkalah oleh kena tipu daya iblis, melainkan kata Paulus kepada jemaat di Roma, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan itu marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini merayakan kebaikan Tuhan. Dengan itu kita lihat ada 3 kebaikan Tuhan yang menjadikan kita kuat, menjadi kita orang yang luar biasa pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Tuhan sentiasa menopang dan memelihara orang-orang percaya. Adakah kita ingat hal itu? Di dalam Mazmur, apa yang kita baca dalam Mazmur 118 ayat 5 sampai 18. Saya tidak perlu urai ayat ini, panjang ini. Mungkin sampai habis tengah hari belum ada. Tuhan selalu menopang. Maksud dia, di dalam keperluan kita, kekurangan kita, Tuhan selalu menopang kita. Amin. Bukan hanya masa kita perlu saja, masa kita diberkati pun Tuhan perlu menopang kita. Pernah kita lihat, kalau buah itu sudah subur, dia sudah mengeluarkan buah yang banyak. Jadi selalunya kalau saya pergi, ada satu orang dulu, waktu saya melayani di Long Lelang, ada buah, dia buat buah rambutan. Terlalu banyak sudah, hingga satu dahan yang sebelah itu, jatuh sedarbah. Terlalu banyak buah, bermaksud terlalu banyak berkat sudah. Banyak juga kehidupan orang Kristen seperti itu Bapak Ibu Saudara. Semakin banyak berkat dia, semakin dia miring sudah. Itulah perlunya Tuhan menopang kita. Tahu kita menopang? Dia ada satu kayu 2 kan, supaya dia tahan. Demikianlah orang yang banyak buah yang saya katakan di Lulang itu. Semua dahan itu dia membuat dia pasang kayu sana untuk menopang dahan yang banyak buah itu. Supaya buah itu masak pada waktunya, banyak orang menikmati berkat itu, dia juga tidak patah oleh karena begitu banyaknya buah di atas ranting itu. Kebanyakan bukan hanya waktu kita perlu saja. Waktu diberkati Tuhan, banyak gereja Tuhan sudah mulai lupa. Dan akhirnya itulah kesempatan iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Jadi hari ini 3 kebaikan, ada kebaikan Tuhan ini menjadikan kita kuat. Yang pertama ini, Tuhan menopang dan memelihara orang-orang percaya. Istimewa kita ini bagi Tuhan. Karena orang dunia ini, mereka tahu berkat Tuhan itu sebenarnya. Mereka tahu itu daripada Tuhan. Tetapi mereka masih belum mengerti. Belum mengerti bahwa Tuhan itu selalu menopang ataupun memelihara orang-orang percaya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan merencanakan hari depan dan menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk anak-anaknya. Saya berbicara khusus untuk anak-anaknya. Siapa anak-anak Tuhan? Kita milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berapa banyak orang di Sibu ini, tetapi berapa anggota Bethel? Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sudah merancang hari depan, menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk kita.
Sesuai dengan Mazmur 118 ayat 19 sampai 25 kita dapat baca di sana juga. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan gereja Tuhan terus tinggal di dalam ketidakpastian. Masih banyak gereja yang begitu kan. Tidak ada harapan. Itulah sebabnya saya mendorong gereja BM Elim itu. Anggota gereja dia berapa saja. Boleh hitung dengan tangan saja. Tetapi sampai hari ini gereja itu tetap bertumbuh. Walaupun memerlu berbagai. Kenapa kata saya dengan mereka? Ini bukan rencangan kita. Ini bukan kehendak kita. Tetapi Tuhan panggil kita, pilih kita untuk ada di gereja ini. Berarti Tuhan ada tujuan yang sangat besar. Berarti Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita. Saya percaya itu juga yang terjadi di dalam gereja BM Betel pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tahun 2022 saya rasa itu kan, waktu Pranatal dulu kan saya khotbah. Pastor Cho sempat bawa saya pergi gereja ini. Sini saja ada lantai dulu ke pesta tuh. Sana tulang-tulang saja. Berkulat sudah. Tetapi kata saya di waktu kami dua turun, saya rasa di bawah ini kami dua turun tuh, berdoa kami dua. Saya yakin bagi tahu dia, kalau begini ini sebenarnya pasti akan siap bangunan ini kata saya. Terpuji Tuhan. Dalam berapa tahun saya mendengar sekali Tuhan bagi terus siap. Karena apa? Sebenarnya Tuhan membawa kita. Dia membawa kita di dalam satu perjalanan yang jauh sebenarnya. Tuhan ingin menyatakan kepada kita, siapa aku katanya dengan kita kan. Dia mau betul-betul menyatakan bagaimana hidup orang percaya, anak-anaknya berjalan bersama Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan bukan hanya menyerahkan masalah kita, menyerahkan beban kita, tetapi sebenarnya waktu kita berdoa, kita mau Tuhan ada bersama kita, berjalan bersama kita di dalam lembah kekelaman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan merancangkan hari depan, menjaga masa depan yang penuh harapan untuk anak-anaknya. Dan yang ketiga, kebaikan Tuhan yang menjadikan kita kuat. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, dan kemurahan Tuhan tak akan berkesudahan bagi semua orang. Ini untuk semua orang, saudara, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Kebaikan Tuhan yang menjadikan kita kuat, kena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan untuk semua orang. Dahulu saya selalu berkata demikian. Kenapa orang lain yang tidak mengenal Tuhan itu, mereka yang lebih kaya, lebih memiliki harta benda yang banyak kata saya. Tetapi hari ini juga kita sama-sama belajar. Semuanya oleh karena kasih setia Tuhan. Oleh karena rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan yang tidak berkesudahan bagi semua orang. Berkat Tuhan itu diberi Tuhan bukan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya saja, tetapi semua orang. Kenapa saya katakan demikian? Waktu saya melayani di penginjilan di Bakung dulu, kami hanya makan air daripada hujan saja. Kalau sudah 2 minggu, air tidak ada sudah. Tuhan kata saya, habis sudah air kami ini, kata saya. Kami perlu ada air untuk minum. Tidak sanggup saya minum air. Ada sungai sana, tetapi bukan sungai itu, sungai buatan, itu air sawit, baja-baja sawit itu masuk di dalam itu. Tidak kami sanggup makan minum itu, kata saya. Akhirnya hujan turun. Tuhan tidak buat hujan itu. Mana rumah pastor yang berdoa dia katanya, dia siram sana saja hujan. Tidak. Waktu kita berdoa, semua orang di seluruh Bakung itu diberkati dengan air. Semua itu oleh karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan untuk semua orang. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah, ada istilah orang dulu selalu katakan, Tuhan tidak pernah menarik berkat. Apa menarik itu? Mengambil kembali berkat, tidak pernah. Dan Tuhan tidak pernah menghukum juga.
Tuhan kita tidak pernah menghukum. Selagi kita masih hidup di dalam zaman anugerah ini, Tuhan tidak pernah menghukum. Yang menghukum kita sebagai manusia kita sendiri. Karena kita sendiri, kita sakit bukan hukuman Tuhan. Mungkin karena kita kuat rokok tadi. Mungkin kita banyak minum arak tadi. Mungkin kita tidak patuh dengan kehidupan yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah melakukan lebih daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Akhirnya kita sendiri sakit. Akhirnya kita sendiri mengalami kehancuran dalam hidup kita. Sebenarnya kasih setia Tuhan itu, berkat Tuhan itu mengalir terus di dalam kehidupan kita. Dengan itu Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pada hari ini gereja Betel ini gereja yang sudah didirikan oleh Tuhan. Tidak kebetulan gereja ini berdiri di sini hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan ada rencana tujuan dalam setiap perkara yang Tuhan nyatakan bagi kita. Jadi hari ini biarlah Tuhan melakukan pekerjaannya. Biarlah kita sebagai anak-anaknya, sebagai gereja Tuhan, rela membuka hati kita. Sedia juga kita berkorban untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, amin. Karena kita sudah tahu kan Tuhan sudah menyediakan segala-galanya bagi kita. Dan yang terakhir pada pagi hari ini, mengapa kita perlu merayakan kebaikan Tuhan itu? Mengapa kita perlu merayakan kebaikan Tuhan? Yang pertama, tandanya kita tetap bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi. Berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada Tuhan, bersyukur ini adalah satu kekuatan yang sangat besar. Pernah kita lihat itu di dalam firman Tuhan. Waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia hanya memberi makan dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Kalau 2 ekor ikan itu, kalaupun berat seekor ikan itu 100 kilo kah, mungkin belum lagi cukup untuk makan untuk 5.000 laki-laki. Ataupun kita ambil 2 ekor ikan itu, kita ambil sisik dialah bagi 1 orang, belum cukup juga. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia pegang 2 ekor ikan, 5 roti, dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setelah itu diberi makan 5.000 orang. Laki-laki lagi itu. Tidak sampai di sana, sisa juga. Berapa? 12 bakul. Itulah kekuatan ucapan syukur dalam kehidupan kita orang percaya pada Tuhan. Amin. Waktu kita melakukan berhadapan dengan apa-apa, bersyukur saja Bapak Ibu Saudara. Seperti kata saya tadi, walaupun bisnis kita hari ini tidak untung, katakan kepada Tuhan, oh bersyukur Tuhan, masih bernafas saya ini, masih kuat saya, masih boleh berjalan saya. Berarti Tuhan menyediakan perkara yang lebih besar untuk kita esok lagi. Jangan sekali-kali membawa masalah hari ini untuk besok. Bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita merayakan kebaikan Tuhan? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi kuasa Tuhan. Hari ini kita datang ke rumah Tuhan ini merayakan kebaikan Tuhan karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kalau bukan dipimpin oleh Roh Kudus, saya selalu katakan kepada student, kalau kita ini tidak dipimpin oleh Roh Kudus tadi, tidak kamu ke gereja kata saya. Mungkin datang kamu ke Bandar Muka, tetapi pergi mall di sana, kamu kata saya, mall Muka sana. Besar-besar nama mall itu dulu lah. Waktu saya pergi, mall Muka kata dia. Sekali saya masuk sana, satu supermarket saja, macam Kim Hok juga kata saya. Itu satu keistimewaan di Muka lah. Jadi waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu betul-betul mendorong kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kata Paulus, lain yang saya pikir ini, lain yang ada dalam hati saya, lain yang saya buat kata dia.
Tanpa pimpinan daripada Roh Kudus ini, apalagi dipenuhi oleh kuasa Tuhan ini, kita tidak dapat mengendali kehidupan kita ini dengan lebih baik. Musuh utama dalam hidup kita selain iblis nomor satu yaitu keinginan daging kita. Dan kita ingat itu. Itu musuh yang kita ada setiap hari. Selain iblis yang merusak hidup kita, keinginan tubuh kita ini menjadi musuh yang paling besar dalam hidup kita. Kata dia di sana, kalau kata si daging ini, oh mau enjoy bani kata dia. Tetapi di dalam hati kita ada pertentangan itu. Hari Minggu ini hari kata dia. Di dalam hati itu bukan di dalam hati kita sendiri. Duduk kita, hari Minggu ini hari pergi kebaktian. Ada tuh juga sana tuh, ada rame juga macam mana ini. Kalau tidak ada Roh Kudus itu, kita tidak dapat mengalahkan keinginan daging ini. Karena pimpinan Roh Kudus itu, kita lebih patuh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dengan itu Markus 12 ayat 36 dikatakan di sana. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu, kata Tuhan. Waktu Daud sendiri di dalam pimpinan Roh Kudus, lalu Tuhan berkata kepadanya, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ini bermakna Bapak Ibu Saudara, waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Tuhan, semua kuasa ada di bawah telapak kaki kita. Tetapi waktu kita jauh daripada pimpinan Roh Kudus kuasa Tuhan, siapa yang menguasai kita? Keinginan dunia ini. Kuasa setan, kuasa iblis. Kita seperti kerbau kata orang. Kalau di kampung sana, kalau kerbau itu seganas-ganas manapun dia, kalau sudah tali dia di hidung dia tidak dapat melawan lagi. Dia hanya turut dia punya tuan saja. Tetapi kalau kau sudah buka tali di hidung dia, jangan dekat-dekat Bapak Ibu Saudara. Mau tangkap dia pun susah saudara. Jadi perlu kita lepas daripada ikatan-ikatan kita. Supaya hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, supaya tidak berhenti untuk percaya dan yakin kepada janji Tuhan dan kebaikannya dan tetap memiliki iman yang teguh. Mengapa kita merayakan kebaikan Tuhan hari ini? Supaya kita tidak berhenti untuk percaya dan yakin. Bahkan kepada janji Tuhan dan kebaikannya dan tetap memiliki iman yang teguh. Jadi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu semua kita orang yang percaya dan yakin. Mengapa kita percaya dan yakin? Semua yang diperbuat oleh Tuhan, itulah sebabnya kita mengagungkan, memuji, mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini. Karena kita percaya dan yakin. Selain itu kita bertumbuh di dalam iman kita setiap hari. Waktu kita merayakan kebaikan Tuhan, memuliakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Makin hari semakin bertumbuh kita dalam iman kita. Iman adalah dasar daripada sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita alami, yang tidak pernah kita rasakan. Tetapi oleh iman kita mampu mencapai apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang pernah kita alami dalam hidup kita oleh karena iman kita. Amin. Itu perlunya kita bertumbuh dalam iman kita. Kalau kita tidak bertumbuh, kita hanya stay saja, kata orang, berdiri di sana saja. Ada perkara yang sudah disediakan Tuhan lebih indah bagi kita di depan, tidak mau melangkah, tidak mau mencapai apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Jadi pada pagi hari ini, tidak sia-sia kita merayakan kebaikan Tuhan. Karena kita tahu, di dalam kita sentiasa mengingat kebaikan Tuhan ini, itu akan memberi satu kekuatan baru kepada kita. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Waktu Yeremia menangisi Yerusalem, apa katanya? Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan
Oleh sebab itu aku berharap, katanya. Waktu dia hampir putus asa, waktu dia tidak ada harap, tidak ada jalan lagi untuk menyelesaikan masalah yang ada di Yerusalem. Ini yang dia katakan. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Yang pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya, selalu baru. 3 perkara yang dikatakannya, tak berkesudahan, tak habis-habisnya, selalu baru. Berarti tidak putus-putus seperti air yang mengalir, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Jadi marilah kita sungguh-sungguh tetap merayakan kebaikan Tuhan. Untuk mengakhiri bagian ini, ada satu iman yang saya baca juga dalam internet ini. Ada satu orang anak bertanya kepada bapaknya. Bapak, katanya, sebesar mana ukuran Tuhan Allah itu, katanya. Pernah kita bacakan dalam media sosial pun ada itu. Sebesar mana size ataupun ukuran Tuhan Allah itu. Lalu bapak itu membawa anaknya keluar. Dalam waktu sama bilun Boeing terbang di atas langit sana. Tahu kamu itu anak, kata dia. Tahu, tidak dapat dilihat, sangat kecil, kata dia. Setelah itu bapak itu membawa anak itu dan pergi ke lapangan terbang sana. Anak, katanya, tengok itu, kata dia. Wow, kata dia, sangat besar. Itulah lapangan bukan lapangan terbang. Itulah kapal terbang tadi, kata dia. Yang kamu lihat jauh kecil, hampir tidak dilihat. Tetapi sekali dia dilihat, besar dari kita, dia, kata dia. Jadi katanya kepada anaknya, untuk mengalami Tuhan itu, untuk melihat berapa besar Allah itu akan dinyatakan, dapat dinilai daripada bagaimana kita jauh dekatnya kita dengan Allah kita. Semakin kita jauh dengan Allah kita, semakin kecil kuasa Dia dalam hidup kita. Semakin kita dekat kepada Tuhan kita, semakin kita menikmati betapa hebatnya, besarnya Tuhan kita dalam hidup kita. Jadi pada pagi hari ini, begitu juga kita menikmati kebaikan Tuhan itu. Semakin kita jauh daripada Allah kita, semakin kita tidak memperhatikan kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita, semakin kita tidak menikmati kuasa Tuhan, hadirat Tuhan itu dalam hidup kita. Tetapi pagi hari ini, kalau kita sudah semakin mendekat kepada Tuhan kita, saya percaya Tuhan akan selalu melakukan perkara besar dalam hidup kita, dalam gereja Tuhan pada pagi hari ini. Jadi pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan menyediakan perkara yang baru. Sekiranya selama ini kita semakin tidak mempercayai Tuhan, kenapa banyak berkat yang kita terima? Itu yang saya katakan tadi, dahan. Kalau sudah banyak berkat yang kita terima, banyak orang anggap sudah, oh ini kekuatan saya, kata dia. Ini kalau saya tidak bekerja keras, mana boleh saya dapat menikmati berkat ini. Itulah sebabnya waktu dahan buah rambutan tadi mengaku bahwa itu buah saya, itu kepunyaan saya, itulah dahan dia jatuh. Karena berkat dia sudah cukup banyak. Tetapi kepada orang percaya pada Tuhan, kita masih perlu orang yang menopang kita. Memberi tongkat, memberi dasar kekuatan kepada kita. Untuk menikmati apa yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Dalam hal ini supaya kita jangan lupa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itu yang sangat penting. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita sentiasa percaya di dalam hidup kita. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita tahu Tuhan ada bersama kita. Kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa di surga,